Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Sultan Iskandar Muda adalah putra dari puteri Raja Indra Bangsa. Keturunan keluarga Raja Darul Kamal dan ayahnya adalah Sultan Alauddin Mansur Shah yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil bin Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Ibunya bernama Putri Raja Indra Bangsa. Adalah anak dari Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Aceh ke-10. Ketika Iskandar Muda berumur 4 tahun, kakeknya memberinya gajah mas dan kuda mas untuk permainan. 2 biri-biri yang dapat bertarung. Lalu gasing dan pantak gatok dari emas atau dari suasa. Ketika berumur 5 tahun, kakeknya memberinya anak gajah bernama Indrajaya sebagai teman bermain. Umur 7 tahun, dia sudah berburu gajah liar. Saat itu, gajah liar diburu bukan untuk dibunuh kemudian diambil gadingnya, tetapi untuk dijinakkan. Setelah jinak, gajah terbaik dan terbesar dijadikan gajah sultan, sedangkan sisanya untuk armada perang. Besar dalam lingkungan istana. Ketika telah cukup umur Iskandar Muda dikirim ayahnya untuk belajar pada Tengku di Bitai, salah seorang ulama dari Baitul Muqaddis pakal ilmu falak dan ilmu firasat. Iskandar Muda mempelajari ilmu nahu dari beliau. Selanjutnya ayah Iskandar Muda mulai menerima banyak ulama terkenal dari Mekah dan dari Gujarat. Di antaranya adalah 3 orang yang sangat berpengaruh dalam intelektual Iskandar Muda, yaitu Syekh Abdul Khair Ibnu Hajar, Syekh Muhammad Jamani dari Mekah dan Syekh Muhammad Jailani bin Hasan Ar-Raniri dari Gujarat. Dinobatkan pada tanggal 29 Juni tahun 1606, Sultan Iskandar Muda memberikan tatanan baru dalam kerajaannya. Beliau mengangkat pimpinan adat untuk setiap suku dan menyusun tata negara sekaligus konun yang menjadi tuntunan penyelenggaraan kerajaan dan hubungan antara raja dan rakyat. Selama 30 tahun masa pemerintahannya, 1606-1636 SM, Sultan Iskandar Muda telah membawa kerajaan Aceh Darussalam dalam kejayaan. Saat itu, kerajaan ini telah menjadi kerajaan Islam kelima terbesar di dunia setelah kerajaan Islam Maroko, Isfahan, Persia dan Agra. Seluruh wilayah semenanjung Melayu telah disatukan di bawah kerajaannya dan secara ekonomi kerajaan Aceh Darussalam telah memiliki hubungan diplomasi perdagangan yang baik secara internasional. Rakyat Aceh pun mengalami kemakmuran dengan pengaturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang dibuat oleh Iskandar Muda. Tahun 1993. Pada tanggal 14 September pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Iskandar Muda atas jasa dan kejayaannya membangun dasar-dasar hubungan ketatanegaraan dan atas keagungan beliau. Ketika Iskandar Muda sudah menjadi raja, dia memiliki kemampuan terbaik dalam menjinakkan dan memperlakukan gajah. Gajah pun menjadi tunggangan kebanggaan sang sultan. Jika sultan mengendarai gajah, bawahannya harus mengendarai kuda. Begitu sebaliknya. Sejak kecil Iskandar Muda juga sudah diperdengarkan kegemilangan kisah hidup Iskandar Zulkarnain yang juga memiliki tentara bergajah oleh Laksamana Kemala Hayati Panglima Pasukan Inong Bale. Tak heran di kemudian hari Raja Iskandar Muda mempunyai prajurit kavaleri bergajah yang jumlahnya mencapai 1000 pasukan. Pasukan gajah ini digunakan untuk melengkapi infanteri, pasukan berkuda dan persenjataan artileri meriam yang dimiliki Sultan Iskandar Muda. Aceh Darussalam pada waktu itu merupakan satu-satunya kerajaan di Nusantara yang memiliki pasukan 1000 gajah. Gajah-gajah tersebut selain digunakan untuk armada perang juga untuk penyambutan tamu. Gajah-gajah tersebut juga digunakan Sultan Iskandar Muda untuk membentengi istananya. Ratusan gajah-gajah tersebut dilatih untuk menghancurkan dan berperang sehingga tak takut suara senapan. Iskandar Muda yang sangat menyayangi binatang ini memberikan nama kepada masing-masing gajah. Dia juga sangat menghormati gajah yang menurutnya paling berani dan paling terlatih. Bahkan saking sayangnya dia dengan gajah, diceritakan pula ketika gajah-gajah itu berjalan-jalan di luar, dia akan memerintahkan anak buahnya untuk membawakan payung bagi mereka. Gajah perang biasanya ditempatkan di tengah barisan. Tempat mereka dimanfaatkan untuk menahan serangan musuh atau untuk melakukan serangan terhadap pasukan lawan. Ukurannya yang besar dan penampilannya yang menakutkan menjadikan gajah sebagai kavaleri berat yang cukup berguna. Di luar medan tempur, gajah berguna untuk membawa perlengkapan perang yang berat.
Serangan gajah bisa mencapai kecepatan sekitar 30 km per jam, 20 mil per jam. Tidak seperti kavaleri kuda. Gajah tidak dapat dihentikan dengan mudah oleh infanteri. Serangan gajah dilakukan murni dengan kekuatan. Gajah menyerang barisan depan musuh dan menginjak-injak prajurit musuh sambil mengayun-ayunkan belalainya. Prajurit yang tak terinjak biasanya akan terlempar. Selain itu, gajah bisa memicu ketakutan pada pasukan yang tidak terbiasa bertempur melawan gajah. Teror yang disebabkan oleh gajah akan membuat barisan pertahanan musuh menjadi pecah dan buyar. Kuda yang tidak terbiasa dengan bau gajah juga bisa langsung panik jika berhadapan dengan pasukan gajah. Selain untuk penyerangan, gajah juga menyediakan tempat yang aman dan stabil bagi pemanah untuk menembakkan panahnya di medan pertempuran. Gajah-gajah tersebut juga digunakan Sultan Iskandar Muda untuk menaklukkan beberapa wilayah di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Bahkan juga pernah digunakan untuk menggempur Portugis di Malaka. Hingga perang kemerdekaan pasukan bergajah di Aceh masih digunakan oleh pasukan KNIL. Sekarang gambar gajah putih dijadikan simbol Kodam Iskandar Muda. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala